Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi ni'matihil islam wal iman. Segala puji bagi Allah yang atas hadiratnya amal menjadi sempurna. Alhamdulillah, kita di kajian yang terakhir, insyaallah sebelum Lebaran ya, kajian terakhir di bulan Ramadan yang insyaallah pula nanti hari Senin kita akan sama-sama Idul Fitri. Maka dari itu tentunya di akhir-akhir ini umumnya bagi kita semua dan juga khususnya bagi saya pribadi adalah senantiasa memperbanyak amal sholih, membaguskan amal sholih, berlomba-lomba dalam amal sholih untuk menjadi hamba yang terbaik selepas bulan Ramadan nanti. Kita lanjutkan dengan senantiasa prioritas amal ini asarnya lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Apalagi tentunya kalau saja kita dimudahkan hari ini, tentunya beriktikaf lebih utama ya. Dan pula kalaupun tidak bisa beriktikaf, nah yang terpenting adalah ihya'ul lail ya, menghidupkan malam untuk mencari Lailatul Qadar. Jangan sampai di menjelang garis finish ini lengah ya gitu. Sudah start di depan, kemudian di tengahnya masih di depan, tapi loyo di akhir. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Karena yang terpenting itu adalah bagaimana bisa di depan ketika di akhirnya ya. Kita berada di depan ketika di akhir ya, bukan loyo di akhir ya. Ketika di belakang atau apa, ketika mau usai Ramadan ini kita masih di belakang. Nah, kita saat ini harus di depan ya gitu. Itu yang paling penting ya. Nah, karena itu tema yang terakhir untuk kita bahas adalah tentang jihad amal. Ini sangat berat ya. Tentang jihad amal ini ya. Apalagi kalau sudah dikatakan jihad ya itu. Jihad itu kebanyakan di pikiran itu apa? Perang gitu. Perang. Padahal jihad itu tidak hanya perang ya gitu. Jihad dalam arti adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam beramal.
Dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir yang sudah akrab di telinga kita ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan-jalan kami, maka kami akan tunjukkan lanahdiyannahum subulana. Ya, akan kami tunjukkan atau lapangkan jalan-jalan kami ya. Artinya akan dimudahkan gitu ya, pada jalan-jalannya ya. Jadi bersungguh-sungguh, jihad itu bersungguh-sungguh ya, bukan hanya perang ya gitu. Ataupun bisa juga dikatakan jihad itu perang melawan hawa nafsu ya. Untuk apa? Untuk beramal gitu ya. Konteksnya kita sambungkan dengan amal karena yang namanya amal perlu berjihad ya gitu. Perlu berjihad ya. Amal di samping jihad, di samping juga ilmu ya gitu. Tidak cukup amal dengan ilmu saja, malah tidak diamalkan kebanyakan ya gitu. Ada orang yang mengajarkan, wah gitu ya, mengajarkannya amal nuseur gitu ya, tahajudna, sedekahna, ya, diajarkan tuh ya, diajarkan lagi tilawahna gitu ya. Jangan tara gitu ya. Gitu. Nah, itu. Ada yang dia mengajarkannya sedikit ya. Tapi dia semaksimal mungkin beriringan dengan apa yang diajarkan, sunnah-sunnahnya dia amalkan. Karena itu kalau kata Ustaz Nasruddin ya, Guru Tamhid ya, mengatakan tuh ya, kalau antum jangan sampai menerangkan amal yang belum antum kerjakan tuh ya. Misalnya amal tentang tahajud, menerangkan tentang tahajud, jangan dulu disampaikan detara ngajakeun teh ya, detara tahajud ya gitu ya. Detara tahajud gitu ya. Karena konsekuensinya kalau kita mengajarkan harus kita amalkan gitu ya. Gitu. Iya mah nerangkeun tahajud bari tara gitu ya. Ah iya aduh beratnya. Orang balik tuh berat kayaknya itu. Nerangkeun tentang tarawih, Lailatul Qadar gitu ya. Bari tara gitu ya. Aduh berat teh. Harusnya walaupun kita menerangkan yang sedikit ya, tapi kita sambil menerangkan sambil beramal juga ya gitu. Nah itu. Karena itu selepas Ramadan ini kita lanjutkan amal-amal yang sudah kita kontinukan ya, kita rutinkan, kita prioritaskan di 11 bulan berikutnya ya. Baik menuntut ilmunya, tarawihnya dengan tahajud, terus bersedekah. Tentu juga jangan lupa menyegerakan amalan yang wajib ya, amalan yang sunnah itu sebagai penambalnya ya gitu. Nah itu. Nah dengan itu seseorang bisa meraih
cinta Allah ya. Ini saya belum sampai ke makalahnya ya, karena ini agak ribet juga nih ya untuk membuka aplikasinya ya. Nah, HP jadul ya ke Sony ya gitu, lelet gini gitu ya, gitu ya, itu ya. Jadi belum bisa ya. Jadi apa yang saya hafal aja dulu ya. Karena apa yang namanya ibadah? Yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ya gitu. Itu ya. Jadi yang namanya ibadah itu adalah sampai datang yang diyakini, yaitu ajal gitu ya. Bukan berarti sesuai musimnya saja ya. Musim Ramadan gencar ibadah gitu ya, giat ibadah, tekun ibadah. Beres Ramadan udah kemana lagi gitu ya gitu. Gitu ya. Dan di dalam surah Al-Hajj ayat 11 diterangkan bahwa sungguh merugi orang-orang yang ibadahnya itu cuma satu sisi saja ya. Ibadah ketika gembira saja, ketika musimnya saja, ketika Ramadan saja gitu ya. Ibadah saja gitu. Tapi selesai Ramadan sudah gitu ya, bubar lagi gitu ya, bubar jalan gitu ya. Libur deh gitu ya gitu. Jadi ibadah itu nggak ada istilahnya libur istirahat ya, tetap ibadah namanya. Gitu. Sebagaimana sholat kan nggak ada libur-liburnya ya sholat itu ya. Soalnya perempuan ya, perempuan kan ada haid ya, ada nifas ya. Tapi pada intinya pokoknya itu ibadah tidak ada kata libur ya. Kan ibadah itu tidak hanya ibadah dari segi ritual ya. Ibadah dari segi sosial juga ada ya. Ibadah mengajarkan ilmu seperti ini juga itu ibadah. Kemudian juga memberi itu juga ibadah. Bekerja itu juga diniatkan untuk ibadah. Maka bernilai ibadah. Segala ruang lingkup ibadah, baik itu ritual maupun sosial, itu adalah ibadah gitu ya. Gitu ya. Nilainya ibadah ya gitu. Jadi tidak ada kata libur ya. Karena itu jangan sampai kita mengenal Allah itu cuma di bulan Ramadan saja ya. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan saja ya. Sangat disayangkan kata Bishr al-Hafi, orang yang kenal di bulan orang yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan saja gitu. Jadi kenal Allah, rutin ibadah, mendekatkan diri kepada Allah cuma di bulan Ramadan. Aduh. Jadi sangat disayangkan gitu ya. Karena itu Allah memuji hambanya yang bersegera pada amal-amal yang wajib ya. Sampai ia mencintainya, hatta uhibbah, dia mencintai hamba itu ya, yang bersegera di dalam amal itu ya gitu. Dan juga bagaimana caranya kita untuk senantiasa konsisten dalam beramal. Nah, di samping juga diantaranya adalah menuntut ilmu ya. Kemudian juga dalam menuntut ilmu itu adalah saling muzakarah ya. Menuntut ilmu itu nggak harus ngaji ya, nggak harus pengajian maksudnya, ya nggak harus pengajian gitu ya. Ya pengajian itu bagus ya, utama itu tinggi ilmu itu bisa didapatkan dengan majelis ilmu, maksudnya pengajian. Tapi majelis ilmu itu nanti bisa lewat diskusi, dialog ya, obrolan gitu ya, obrolan santai gimana lah gitu. Itu bisa juga majelis ilmu ya gitu. Atau saling mengingatkan, tadarus, nah, itu juga
menuntut ilmu, majelis ilmu itu juga ya. Jadi nggak selamanya harus mengaji seperti ini, ceramah, dengarkan ceramah, bari tunduh gitunya, bari tunduh, bari tuhusu gitunya, bari ayana gerandeng dan seterusnya gitu ya gitu. Jadi nggak harus seperti itu ya. Tapi bagaimana dengan tertuntutnya sebuah ilmu, itulah majelis ilmu. Kita bisa jadi dalam majelis ilmu itu murojaah ya. Ilmu yang kita dapatkan gak mesti ilmu yang baru, mungkin ilmu yang sudah didapatkan, sudah pernah disampaikan gitu, gitu. Jadi tong bosan, oh, itu keneh itunya, gitu, itu keneh disampaikan ke si ustadz oke gitunya, gitu. Itu majelis ilmu sebenarnya kan, walaupun itu keneh gitunya gitu, gitu ya. Atau kita dapat ilmu baru bisa, gitu, ilmu baru, hadis baru ya gitu, gitu ya. Kita dapat solusi baru, jadi kita dapat faedah baru. Nah itu juga majelis ilmu ya. Atau bagaimana kita juga bisa saling berbagi satu sama lain ya gitu. Nah itu majelis ilmu itu ya. Tak lupa juga kita berdoa ya untuk senantiasa menyegerakan dalam beramal itu, atau berlomba-lomba dalam beramal agar kita dimudahkan. Kita berdoa ya gitu, berdoa agar menjadi hamba yang sholih ya gitu, itu ya. Berdoa agar dimudahkan ya gitu. Kemudian juga tak lupa bergaul dengan orang-orang soleh gitu ya. Nah ini ya, bergaul dengan orang-orang solih, karena dia yang senantiasa mengadakan majelis ilmu itu ya, mengingatkan untuk terus istiqomah itu ya. Itu ya. Istiqomah dalam menuntut ilmu ya. Ini ternyata Excel ya ini ya, yang pakai kamera pakai Excel ya. Ini suka ada iklan-iklannya nih ya. Kemudian juga ketunda lagi itu ya. Jadi ada iklan nih. Nah itu pula bagaimana kita bersabar ya. Karena dalam beramal itu pasti ada rintangan, ada hambatan ya. Kita ngaji juga ada rintangan, ada hambatannya gitu. Ya. Setengah ngaji lah gitu kan gitu. Setengah ngaji gitu. Laki ada gitu kan gitu, digoda gitu ya. Digoda, rintangan, hambatan itu ada saja ya. Rintangan dan hambatan pasti ada. Setengah aja lah. Si Ustadz Imam membosankan lah gitu. Gitu. Jadi seueur godaanna lah gitu. Ya. Harus diajar mah seueur godaanna. Godaan setan pastinya gitu. Seueur godaanna gitu. Tidak ada yang namanya perbuatan kecuali pasti ada hambatannya ya. Begitu pula perbuatan baik pasti ada hambatannya ya. Nah pastinya dengan senantiasa bergaul dengan orang-orang soleh itu pasti ya kita senantiasa teringatkan, ayo ngaji deh nah, gitu kan gitu. Yang beda pergaulan aja toksik ya katanya, bahasanya toksik ya gitu ya, toksik ya. Toksik ya, jadi dia senantiasa tuh ngaji lah gitu. Kenal ngaji katanya gitu. Kenal ngaji katanya. Duit itu gitu tebenang gitu ya. Hanya ngaji mah nang duit mah. Tebenang THR gitu kan. Ya gitunya dengan toksik mah kan gitu katanya gitu. Jadi bergaul dengan orang-orang yang senantiasa zalim tuh ya gitu. Nah itu sehingga berat tuh untuk mengamalkan ilmu itu ya gitu. Dan juga kelalaian. Nah, ini kita harus hadapi dengan waspada yang namanya kelalaian. Gitu ya.
Ini harus hati-hati nih. Ini setan gepeng namanya ya. Ini setan gepeng nih. Kita senantiasa menggunakan yang namanya smartphone ya gitu. Akan tetapi kita terus ya gitu, suka-suka terus ya. Entah apa yang di roasting gitu ya. Entah apa yang diposting, apa yang diupload gitu ya gitu. Apa yang dilihat gitu ya gitu. Nah, itu apa yang dilihat coba gitu ya. Kade gitu ya gitu. Tontonan-tontonan kumaha lah gitu ya gitu. Ya alhamdulillah kalau melihat ceramah-ceramah itu ya, mendengarkan ceramah-ceramah murotal ya kan karena bosenan gitu ya kadang-kadang lah gitu kan. Hanya harus hati-hati setan gepeng teh ya gitu ya gitu. Biasa melalaikan dalam ibadah teh ya gitu. Sotik orderan di ois gitu. Nah katanya terus sholat teh no penting teh orderan tuh kumaha gitu nah katanya gitu. Ini juga harus hati-hati ya gitu. Itu yang kadang melalaikan gitu ya gitu. Nah kita juga bisa temui kelalaian juga dikala kita tidur. Nah kan jadi bulan Saum ini jangan sampai, ini ada sebuah quotes ya gitu. Seorang mujahid terus jadi mujahid kalau dia tidak tidur gitu ya gitu. Tapi kalau dia tidur maka bukan mujahid lagi gitu ya. Itu ya quotes-nya ya gitu. Jadi kalau kita mau tetap menjadi mujahid, nah, gitu ya, orang yang berjihad jangan tidur. Gitu ya. Isi dengan yang bermanfaat ya, isi dengan dialog, ngobrol santai lah gitu. Ngobrol yang bermanfaat, tong gibah gitu ya. Tong gibah, tong membicarakan aib gitu ya. Ngomongkan kejelekan batur, nah, jangan. Ngomong yang tidak berguna, ngomong kasar dan sebagainya, nah itu ya gitu. Jangan sampai gitu. Isi yang bermanfaat. Apa saja ya, mau membaca gitu. Misalnya kita bosan membaca buku-buku Islam misalnya, ya buku-buku yang bermanfaat, bolehlah buku-buku tentang kisah-kisah gitu ya gitu. Kisah-kisahnya yang bermanfaat juga ya, jangan kisah-kisah mistis gitu ya. Aduh, kisah-kisah mana gitu ya. Kisah-kisah mistis. Kisah-kisah aneh-aneh lah gitu ya. Gak apa-apa ya, tentang keduniaan misalnya agak bosan tentang Islam ya nggak masalah gitu ya. Ya tetap porsi kita mendapatkan ilmu tetap ada gitu ya. Tapi dalam hal-hal yang bermanfaat, misalnya kita belajar tentang bagaimana cara memasak misalnya gitu ya. Atau kita bagaimana caranya untuk belajar mengobati diri gitu ya. Jadi dokter diri sendiri misalnya kan bisa. Itu juga ada ya, ada ilmunya ya. Jadi yang penting bagaimana Ramadan ini diisi dengan yang bermanfaat. Apalagi kalau kita belajar tentang Islam tuh ya gitu. Itu akan lebih besar faedahnya gitu ya. Nah itu tata caranya ya. Kemudian juga tak lupa kita bahwa sifat orang yang beriman itu adalah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 62 ya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun ya. Mereka itu yang senantiasa bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka berlomba dalam kebaikan-kebaikan itu. Jadi bersegera. Jangan dinanti-nantinya, tong diang kengkek gitu ya. Apalagi kalau sudah dimudahkan kesempatan itu bersegeralah gitu ya. Salat jangan dinanti-nanti, bersegeralah dalam sholat ya. Kalau sudah waktunya itu ya. Zakat apalagi sekarang gitu ya. Sok punya hartanya zakat gitu ya gitu. Tong dia kayak zakat. Bisa jadi kayak senes zakat, sedekah gitu ya. Aduh. Ya. Ketika ditunaikan setelah sholat Idul Fitri, nah itu baru zakat. Nah itu ya makruh tuh ya gitu. Terus berbuat baik gitu ya, bersegera dalam berbuat baik ya gitu, kepada orang tua, kepada teman dan sebagainya ya. Kemudian juga berlomba-lomba. Nah, senantiasa berlomba-lomba ya. Karena hidup ini adalah kompetisi. Nah, ini kita sudah di final ya.
final ini jangan sampai lengah gitu ya gitu, lebar gitu ya gitu. Main bola misalnya itunya boga seueur peluang katanya, peluang mistar gitu nya, nyentuh mistar gitu nya, tiang gitu, aduh lebar eta mun tadi asup mah nya gitu, ieu geus kajebol sabaraha gitu nya, kajebol hiji we kan gitu ya gitu. Nah, itu sudah jadi penyesalan. Nah, kita jangan sampai menyesal di akhir ya gitu. Yang namanya penyesalan pasti di akhir ya gitu, pasti di belakang. Mau dipayun penyesalan namanya gitu ya. Gitu. Tidak akan di depan. Dan juga diterangkan ya, kalau kita berada di pagi hari jangan menunggu sore hari. Kalau kita di sore hari jangan menunggu pagi. Jadi jangan sampai dinanti-nanti dalam beramal. Ya. Itulah sifat orang yang beriman. Ya. Itu faedahnya nanti kita baca ya di buletin ya. Saya lagi bikin buletin tuh ya, cuman baru setengahnya nih ya untuk bulan Mei ya. Setengahnya. Terus seperempatnya tadi belum selesai ya. Baru 1 halaman lebih lah gitu. Nah itu nanti yang sedikit dibahas di buletin ya. Mungkin ada yang lewat dari apa yang saya sampaikan, tapi intinya ini yang apa ya disampaikan di sini itu sebagian yang di buletin ya. Itu ya. Cuman belum selesai. Semoga Allah mudahkan ya. Dan juga di akhir ini tentu saya juga dan juga tim redaksi, tim dari panitia ya, itu mohon maaf tuh ya sebesar-besarnya kalau ada kesalahan, ada yang kurang berkenan, ada yang tersinggung, ya wajar lah gitu ya, manusia ya. Kita harus saling memaafkan ya, senantiasa memaklumi kesalahan saudara kita ya, itu ya. Dan juga ya sama-sama kan ini juga masih saling belajar, saling berbagi ya gitu. Jangan sama-sama menyesal gitu ya. Jangan sama-sama menyesal ngaji kasih ya gitu ya gitu. Si mah kaku penyampaianna gitu. Kadang suka kayak gitu ya. Kan kata sahabat Ali gitu ya. Wala tanzur man qala ya. Jadi jangan melihat siapa yang menyampaikan tuh ya. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi isinya yang disampaikan itu. Ya, isinya yang disampaikan. Tanding kali si eta gitunya nyampaikan lah gitu ya gitu. Jadi ya tapi itulah manusia. Jadi ya saling memaafkan. Di sini kita nanti tentunya jangan lupa senantiasa terus-menerus istiqomah dalam beramal, lanjutkan apa yang kita istiqomahkan di bulan ini, di bulan Ramadan, dan pula terus-menerus kita agar sama-sama mengingatkan ya mengingatkan. Pula tentunya saya juga berterima kasih ya serta tim panitia, berterima kasih atas seluruh perhatian, fasilitas yang benar-benar luar biasa ya, semangat yang luar biasa yang sampai saat ini gitu ya. Saya tidak menduga, tadinya mau libur mulai Rabu kemarin ngaji aja lah daripada bosan gitu ya. Isi Lailatul Qadar, isi sorenya juga 10 hari terakhir gitu ya, itikaf dengan pengajian luar biasa gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khair ya atas semuanya gitu ya gitu. Dan juga ya kalau belum maksimal ya mohon maaf saja ya gitu, karena ya apa adanya lah gitu. Saya juga mengajarkan apa adanya dengan fasilitas yang diadakan seadanya, tidak ada papan tulis atau apa gitu ya. Tentang praktek wudhu belum dipraktekkan sepenuhnya ya, punya mohon maaf saja gitu ya. Dan juga tentang ikhwatu fillah yang berada di media ya,
misalnya belum maksimal dari segi bukan hanya penyampaian ya, tapi dari segi live-nya belum maksimal gitu ya. Aduh, nah ini juga apa seadanya saja gitu ya. Dengan sekedar tripod, kalau enggak dudukan HP langsung rekam gitu ya. Tidak pakai apa dihias kumaha, di-thumbnail kumaha tuh kumahanya. Kumaha artinya jadi tidak, dengan seadanya sajalah. Yang terpenting adalah ngaji gitu ya gitu. Baik, itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kan saya mudik ya, jadi pulang itu tanggal 6 sampai di sini ya. Saya mudik ke Gombong ya, di malam setelah Lebaran tuh ya. Jadi pulang tanggal 5 sore. Jadi insya Allah Jumatan itu di Bepekansari ya. Jadi insya Allah tanggal 8 mungkin ya kita bisa lanjut lagi. Kalaupun misalnya tertunda karena satu lain hal, nah yang pokoknya yang intinya adalah tanggal 10 pasti itu ya. Tanggal 10 itu pasti insya Allah ya. Kita upayakan ya. Walafikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Walafu minkum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tentunya doakan juga ya saudara kita, khususnya mantan ketua jamaah di Jamaah Mekarsari ya, Bapak Jajang yang saat ini masih sakit ya, sakit DBD, dan insya Allah katanya hari ini dibawa ke rumah sakit pakai ambulan ya. Semoga beliau diringankan atas sakitnya dan juga segera Allah sembuhkan ya, untuk sama-sama bisa Idul Fitri ya, dengan tentunya walaupun saat ini dalam keadaan sakit ya, yang penting bagaimana Idul Fitri bersama-sama itu ya, itu yang semoga bisa tercapai ya gitu. Dan juga kita doakan ya lainnya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sakit ya gitu. Dan juga tentunya tak lupa juga mudah-mudahan nanti ada solusi ya, perbaikan atau bagaimana ya gitu untuk kedepannya ya tentang kajian ini ya. Tentunya harus ada peningkatan juga ya, bukan hanya dari segi ilmu ya, tapi sarana dan prasarana itu ya. Pasti ada harapan lah dari kita, khususnya di sini ada yang juga di media gitu ya, di FB, di YouTube, pasti ada harapan untuk peningkatan banyak KKW gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi ya gitu. Walaupun misalnya nanti sudah diupayakan tapi masih begini juga ya, itu tidak masalah juga ya gitu, karena sudah berupaya ya. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.